Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aisyah Fitri, NPM 181000171. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan benda. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang standar kompetensinya dulu terlebih dahulu, yaitu memahami faktor penyebab perubahan benda. Dan kompetensi dasarnya itu menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan benda seperti pelapukan, perkaratan, dan pembusukan melalui pengamatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan benda, yaitu perubahan benda merupakan peristiwa berubahnya bentuk suatu benda lain yang berbeda. Bisa terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab. Perubahan dapat terjadi dengan sendirinya, dapat pula terjadi karena disengaja. Kita akan mempelajari bentuk perubahan dan faktor-faktor penyebabnya. Ada 3, yaitu yang pertama ada pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa perubahan bentuk dan sifat benda yang menyebabkan terjadinya pemecahan, belahan, penghancuran, dan transformasi batuan. Faktor penyebab terjadi pelapukan yaitu karena keadaan struktur batuan, keadaan topografi, keadaan vegetasi, cuaca, dan iklim. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah atau memperlambat pelapukan. Misalnya, yang pertama ada pelapukan kayu dapat dicegah dengan cara melapisi kayu dengan menggunakan cat. Tujuannya untuk mengurangi penyerapan air. Yang kedua, kayu dikeringkan dengan alat khusus seperti oven pengering. Dan yang ketiga, kayu diberi zat anti rayap. Alasan yang kedua yaitu perkaratan. Perkaratan bisa terjadi karena kimia antar logam dengan oksigen yang disebut reaksi oksidasi. Logam yang berkarat tidak lagi mengkilat dan permukaannya terasa kasar. Logam yang sering terkena air akan cepat berkarat karena air banyak mengandung oksigen. Untuk mencegah atau memperlambat perkaratan logam dengan menghalangi air dan udara berinteraksi atau bersentuhan langsung dengan logam. Caranya yaitu dengan pencegahan atau membuat benda tetap kering. Dan penjelasan yang ketiga ada pembusukan. Pembusukan merupakan gejala yang dapat terjadi pada makanan dan bangkai akibat aktivitas jamur dan bakteri. Pembusukan lebih sering terjadi pada benda atau makanan yang basah dan lembab. Oleh karena itu, untuk mencegah pembusukan dapat dilakukan dengan membuat mati atau memperkecil lingkungan hidup jamur dan bakteri. Cara-cara untuk mencegah pembusukan yaitu yang pertama dengan cara pengeringan, yang kedua dengan cara pembekuan atau pendinginan, yang ketiga ada pemanasan, yang keempat ada pengasinan dan pemanis, dan yang kelima diberi bahan kimia. Nah, sekarang kita lanjut ke eksperimen yang telah saya ambil, yaitu yang pertama tentang pelapukan. Pelapukan yang saya ambil yaitu kayu. Kayunya itu seperti ini. Dan yang kedua tentang perkaratan. Perkaratan yang saya ambil yaitu paku. Dan yang ketiga buah-buahan pisang. Oke, saya akan menunjukkan video eksperimennya. Semoga kalian dapat mengerti dan bisa memahami ya. Silahkan ditonton.
Jadi kesimpulannya yaitu pelapukan kayu yang sudah diamati terjadi karena cuaca yang lembab. Apabila terkena air, maka pelapukan tersebut cepat terjadi. Sedangkan perkaratan paku yang berisi air biasa dan air garam mengalami korosi karena larutannya sama-sama mempunyai O2 dan H2O. Paku yang dimasukkan ke dalam wadah kosong mengalami korosi sedikit karena adanya suhu. Sedangkan pembusukan seperti buah pisang yang kulitnya dikupas dan kulitnya tidak dikupas, diletakkan di dalam wadah tertutup, maka ia akan cepat busuk karena dia tidak mempunyai suhu udara dan dia tuh cepat berair dan mempunyai bau yang sangat tidak enak. Sedangkan kalau misalkan pisang kulitnya dikupas dan tidak dikupas, diletakkan di tempat terbuka, yang cepat busuk itu kulitnya duluan karena dagingnya itu tertutupi oleh kulit pisang. Kalau misalkan kulit pisang yang dikupas lalu dagingnya itu diletakkan di tempat terbuka, maka ia itu akan mengeras dan busuknya itu agak cukup lama. Tuh. Sekian penjelasan tentang perubahan benda. Semoga ini bermanfaat dan kalian mengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.